Assalamualaikum, halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Ibu harap sehat selalu ya, jangan lupa tetap jaga kesehatan. Pada pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan materi pencatatan keuangan pemerintah daerah yang kemarin. Kemarin kan kita udah ngebahas ya mengenai pengelolaan keuangan daerah, pencatatan pendapatan daerah, dan pencatatan belanja daerah. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai pencatatan pembiayaan, kewajiban, aset, dan ekuitas daerah. Jadi simak pembahasannya. Pertama, kita akan masuk membahas mengenai pencatatan pembiayaan. Nah, pembiayaan ini sendiri berdasarkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 PSAP nomor 02 adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Jadi pembiayaan daerah ini adalah semua penerimaan yang perlu dibayar dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran yang akan datang. Esensi pokok pembiayaan ini sendiri adalah pemanfaatan surplus dan penutupan defisit anggaran. Ada dua elemen ya dalam pembiayaan, yaitu yang pertama ada penerimaan pembiayaan dan yang kedua ada pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan ini merupakan semua penerimaan rekening kas umum daerah yang dia diakui pada saat diterima pada rekening kas umum daerah. Saldo normal dari penerimaan pembiayaan ini adalah berada pada sisi kredit. Penerimaan pembiayaan ini biasanya berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan ada pencairan dana cadangan. Kemudian pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan ini sendiri merupakan semua pengeluaran rekening kas umum daerah yang akan diakuinya pada saat dikeluarkannya dari rekening kas umum daerah. Pengeluaran pembiayaan ini memiliki saldo normal di debit. Pengeluaran pembiayaan antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Di mana pembentukan dana cadangan ini berfungsi untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus atau sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. Berikut telah disajikan ya standar jurnal untuk penerimaan pembiayaan. Pada transaksi pertama yaitu penerimaan pembiayaan, dapat kita lihat bahwa kita akan menjurnalnya dengan kas di kas daerah berada pada sisi debit dan utang pada sisi kredit. Kemudian ketika terjadi penerbitan obligasi, maka kas di daerah akan bertambah di sisi debit dan utang dalam negeri obligasi juga akan bertambah pada sisi kredit. Selanjutnya ada jurnal untuk transaksi ketika terjadi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, yaitu kas di kas daerah pada sisi debit dan pinjaman jangka panjang kepada entitas lain di sisi kredit. Itu untuk LO-nya. Untuk LRA-nya, maka kita akan mendebitkan akun perubahan sal dan mengkreditkan akun penerimaan kembali pemberian. Dan yang terakhir ada transaksi pencairan dana cadangan. Nah, ketika terjadi transaksi ini, maka kita akan mendebitkan akun kas di daerah dan mengkreditkan akun dana cadangan. Kemudian untuk LRA-nya yaitu perubahan sal pada pencairan dana cadangan. Selanjutnya ada standar jurnal untuk pengeluaran pembiayaan. Seperti yang dapat kalian lihat ya, ketika terjadi pemberian pembiayaan kepada pihak ketiga, maka kita akan mendebitkan pinjaman jangka panjang kepada entitas lainnya dan akan mengkreditkan kas di kas daerah. Kemudian yang kedua yaitu transaksi penyertaan modal pemerintah pada perusahaan daerah. Nah, di sini kita akan dua kali menjurnal, yaitu jurnal untuk LO dan jurnal untuk LRA. Nah, di LO-nya itu kita akan mendebitkan akun penyertaan modal pemerintah daerah dan mengkreditkan akun kas di kas daerah. Sedangkan untuk LRA-nya, maka jurnalnya yaitu akun penyertaan modal pada BUMD di sisi debit dan akun perubahan sal pada sisi kredit. Kita langsung masuk ke aset daerah ya.
Aset daerah ini adalah sumber-sumber ekonomis yang dikuasai oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu yang diharapkan dapat memberikan kemanfaatan di masa yang akan datang. Aset daerah ini diukur oleh satuan uang dan juga termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan sebagai penyediaan jasa untuk masyarakat umum. Aset daerah ini dibagi menjadi dua, yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar ini dia bersifat jangka pendek dan merupakan aset tak berwujud. Jenis-jenis aset lancar ini bisa berupa kas dan setarakat, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Sedangkan untuk aset tidak lancar merupakan aset berwujud dan bersifat jangka panjang, yang dia mempunyai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan. Klasifikasi aset tetap menurut PSAP nomor 7 dan 6 yaitu tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi. Siapa aja sih yang pihak-pihak yang terkait? Pihak-pihak yang terkait yaitu ada kuasa BUD, PPKD, pengguna barang, pengelola barang, dan pejabat penatausahaan keuangan. Berikut sudah disajikan ya standar jurnal untuk pembayaran aset tetap. Selanjutnya kita akan masuk ke pencatatan kewajiban. Kewajiban ini berdasarkan pada pernyataan standar akuntansi pemerintah nomor 09 adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban ini dia akan diakui pada saat dana pinjaman diterima pemerintah atau dikeluarkan kreditur sesuai dengan kesepakatan saat kewajiban timbul. Berdasarkan sifat kejadiannya, pengakuan kewajiban ini terjadi disebabkan adanya transaksi dengan pertukaran, tanpa pertukaran, kejadian yang berkaitan dengan pemerintah, dan kejadian yang diakui oleh pemerintah. Kewajiban ini ada dua ya. Yang pertama, kewajiban jangka pendek, dan kedua adalah kewajiban jangka panjang. Utang jangka pendek ini adalah utang yang dilunasi dalam jangka waktu 1 tahun setelah tanggal pelaporan. Sedangkan utang jangka panjang itu apabila utangnya itu dapat dilunasi dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun setelah tanggal pelaporan. Berdasarkan PSAP nomor 9, paragraf 35-55, dijelaskan mengenai penerapan nilai keuangan untuk masing-masing pos kewajiban pada laporan keuangan. Yang pertama ada utang pihak ketiga. Nah, pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut. Nah, jumlah kewajiban ini yang disebabkan transaksi antar unit pemerintah harus dipisahkan dengan kewajiban kepada unit non-pemerintah. Yang kedua ada utang transfer, yaitu kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain, sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer ini diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang ketiga ada utang bunga. Nah, utang bunga atas pemerintah ini harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga yang dimaksud yaitu bunga yang berasal dari utang pemerintah, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah ini yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan. Kemudian yang keempat ada utang perhitungan pihak ketiga. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan atau potongan berupa perhitungan pihak ketiga yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan. Kemudian yang kelima ada bagian lancar utang jangka panjang. Di bagian lancar utang jangka panjang ini nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Selanjutnya yaitu kewajiban lancar lainnya. Ini merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar ini tersebut adalah biaya yang masih harus dibayarkan pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing komponen ini disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos ya.
Misalkan utang pembayaran gaji pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Yang ketujuh ada utang pemerintah yang tidak diperjualbelikan. Nah, nilai nominal atas utang pemerintah yang tidak diperjualbelikan ini merupakan kewajiban entitas kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan. Dan yang terakhir yaitu ada utang pemerintah yang dapat diperjualbelikan. Berikut telah disajikan contoh klasifikasi kewajiban ya. Di sini SKPD dia memiliki kewenangan pada kewajiban jangka pendek dan PPKD dia berwenang pada kewajiban jangka panjang. Seperti yang dapat kalian lihat, terdapat jurnal standar. Untuk transaksi pengadaan atau pembelian secara kredit, maka jurnalnya yaitu beban atau aset di debit dan utang di kredit. Kemudian untuk penerimaan pinjaman tunai, maka jurnal LO-nya kas di kas daerah pada utang, dan LRA-nya kita akan mencatat perubahan tal pada penerimaan pembiayaan pinjaman. Kita lanjut ke ekuitas daerah. Ekuitas daerah ini merupakan kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan liabilitas pemerintah daerah. Klasifikasinya yaitu ada ekuitas dana lancar dan ekuitas dana investasi. Ekuitas dana lancar merupakan selisih antara nilai total aset lancar dan utang jangka pendek. Ekuitas dana lancar ini meliputi silpa, pendapatan yang ditangguhkan, cadangan piutang, cadangan persediaan, dan dana yang disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek. Kemudian ekuitas dana investasi, yaitu ekuitas atau kekayaan bersih pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya, yang dikurangi dengan liabilitas jangka panjang. Ini terdiri dari ekuitas diinvestasikan dalam investasi jangka panjang, ekuitas diinvestasikan dalam aset tetap, ekuitas diinvestasikan dalam aset lainnya, dana yang harus disediakan untuk melakukan pembayaran utang jangka panjang. Berikut telah disajikan penyajian ekuitas dana lancar dalam bentuk neraca. Selanjutnya telah disajikan penyajian dana investasi dalam bentuk neraca. Kemudian dapat kalian lihat ya dokumen-dokumen yang diperlukan. Oke, sampai di sini dulu ya pembelajaran kali ini. Jika masih ada yang bingung, langsung saja tanyakan ke Ibu. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.